Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan kesehatan kepada kita semuanya ya. Amin. Oke, untuk pelajaran matematika hari ini kita membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Setiap operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan bulat, A dan B adalah bilangan bulat, ini contoh, maka A ditambah B sama dengan C, A dikurang B sama dengan C, A dikali B sama dengan C. Maka C ini sebagai hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contoh, 3 ditambah 8 sama dengan 11, 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5, ini bilangan bulat hasilnya. Kemudian negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6, menghasilkan bilangan bulat juga. Ini sifat tertutup. Selanjutnya, sifat komutatif. Disebut juga sifat pertukaran. Nah, sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ditukar ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Posisinya ditukar. A dikali B sama dengan B dikali A pada penjumlahan, pada perkalian. Contoh soal, 7 ditambah 8 sama dengan 15. Dibalik, posisinya 8 ditambah 7 sama dengan 15. Hasilnya sama. Jadi 7 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 7. 7 tambah 8 di ruas kiri hasilnya 15. Sama saja dengan 8 ditambah 7 di ruas kanan hasilnya juga 15. Contoh pada perkalian. 8 dikali 7 sama dengan 56. Kemudian kita balik. 7 dikali 8 sama dengan 56. Jadi 8 kali 7 sama dengan 7 dikali 8. Hanya ditukar. Maka disebut sifat pertukaran. Selanjutnya, sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Oke. A ditambah B dalam kurung berarti dikelompokkan ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Ini yang dikelompokkan, yang ruas kiri adalah A tambah B, yang ruas kanan yang dikelompokkan adalah B ditambah C. Kemudian yang perkalian, A ditambah B ditulis dalam kurung atau dikelompokkan dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Pengelompokannya dipindah ya, ruas kanan dan ruas kiri. Contoh pada penjumlahan, 5 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4. Kita selesaikan atau kita hitung yang dalam kurung dulu. 5 ditambah 3 sama dengan 8, ditambah 4 sama dengan 12. Yang selanjutnya 5 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Ingat, selesaikan dulu atau hitung dulu yang dalam kurung. 5-nya kita tulis ulang, ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Hasilnya sama. Jadi 5 ditambah 3, posisinya dalam kurung, ditambah 4, sama saja atau sama dengan 5 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama. Ini pengelompokannya yang pertama 5 tambah 3, tapi ruas kanan yang dikelompokkan adalah 3 ditambah 4. Oke, pada perkalian. Dalam kurung 5 kali 3, kemudian dikali 4 sama dengan, kita hitung dulu 5 kali 3 15, dikali 4 sama dengan 60. Kemudian 5 dikali dalam kurung 3 kali 4, kita tulis dulu angka 5-nya, kemudian kita kali, selesaikan dulu dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 12,
Kemudian 5 dikali 12 sama dengan 60. Jadi dalam kurung 5 kali 3 dikali 4 sama dengan 5 dikali dalam kurung 3 kali 4. Hasilnya sama ya, ruas kanan dan ruas kiri. Itu sifat asosiatif dikelompokkan. Selanjutnya, sifat distributif. Disebut juga sifat penyebaran. Nah, sifat distributif ini ada dua, yaitu yang pertama sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan, nih, perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian terhadap penjumlahan sama dengan A dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Contoh, 6 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan, ini 6-nya kita sebar ke sini dalam kurung, kemudian 6-nya lagi kita sebar di kurung sebelahnya ya. Oke. Kemudian 3 kita sebar ke ruas kanan, dikalikan 3 nih. Kemudian angka 2-nya kita sebar di ruas sebelahnya. Jadi 6 kali 3, kemudian 6 kali 2. Kita hitung selanjutnya. 6 kali, 6-nya kita tulis ulang, 3 tambah 2 sama dengan 5, sama dengan, kita hitung yang ruas kanan, 6 kali 3, 18, ditambah 6 kali 2, 12. Kita hitung yang ruas kiri, 6 kali 5 sama dengan 30. Kita hitung yang ruas kanan, 18 ditambah 12 sama dengan 30. Jadi hasil ruas kiri dan ruas kanan sama. Yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A dikali C. Contoh, 6 dikali 3 min 2 atau 3 dikurang 2 sama dengan 6 kita sebar ke ruas kanan, 6 lagi kita sebar lagi ke sebelahnya. Tandanya kurang ya. Oke. Kemudian 3-nya kita sebar ke ruas kanan, 2-nya kita sebar ke ruas kiri. Sekarang kita hitung yang ruas kiri. 6. Selesaikan dulu dalam kurung ya, makanya 6-nya kita tulis ulang. Kemudian dikali. Selesaikan dulu dalam kurung, 3 kali 1, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sama dengan, kita hitung yang ruas kanan. 6 kali 3, 18. Dikurang 6 kali 2, 12. Oke, kita hitung yang ruas kiri. 6 kali 1, 6. 18 dikurang 12, 6. Maka hasil ruas kiri dan ruas kanan sama. Bisa dipahami ya? Contoh soal. 12 ditambah 11 sama dengan N ditambah 12. Nah, ini sama dengannya. Kita pindah, berarti pertukaran ya. 12 sudah pindah ke sebelah kanan, ke ruas kanan, ditambah. Nah, 11-nya belum pindah, berarti N ini nilainya adalah 11. Itu sifat pertukaran atau komutatif. Selanjutnya, 86 ditambah N dalam kurung ditambah 23 sama dengan. Nah, 86 ditambah dalam kurung 17 ditambah 23. Berapa nilai N? N ini berapa? Kita lihat sama dengannya di sini. Ruas kiri, ruas kanan. Ruas yang ditanya adalah N di ruas kiri. 86 sudah ada di ruas kiri. Kemudian 23 sudah ada di ruas kiri. Yang belum ada apa? 17. Berarti nilai N adalah 17. Selanjutnya, 13 dikali dalam kurung 12 dikurang 7 sama dengan 13 dikali 12 dikurang N min 7. Dikali 7. Berapakah nilai N? Nah, di sini ada sama dengan ruas kiri, ruas kanan. Kita lihat, 13 sudah disebar ke sini, oke. 13 belum disebar ke sebelah sini, ya. 12 sudah disebar ke sebelah kanan,
7 sudah disebar di sebelah kanan. Berarti yang belum disebar nilai N-nya tadi berapa? 13. Semuanya harus pindah ke ruas kanan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, contoh 15 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah 15. Kita hitung yang ruas kiri. 15 ditambah 12 sama dengan 27. Kemudian yang ruas kanan 12 ditambah 15 sama dengan 27. Sama ya hasilnya ruas kiri dan ruas kanan. Oke, sifatnya termasuk sifat komutatif. Contoh berikutnya, 4 dikali 6 ditambah 5 dalam kurung. Sama dengan kita sebar 4-nya kita pindah ke ruas kanan, ke kurung yang pertama, kemudian 4-nya kita sebar ke ruas kanan, kurung yang kedua. Kemudian kali 6 kita sebar ke ruas sebelah kanan, kemudian 5 kita sebar ke ruas kanan. Ini perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian penjumlahan. Nih perkalian dan terhadap penjumlahan. Kita hitung. 4 dikali 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian kita hitung yang ruas kanan. 4 dikali 6 sama dengan 24. 4 dikali 5 sama dengan 20. Apakah sama hasilnya? 4 kali 11 sama dengan 44. 24 ditambah 20 sama dengan 44. Sama ya hasilnya ya. Oke, selanjutnya. Itu penyebaran termasuk sifat distributif. Selanjutnya 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan pengelompokannya ini. Yang pertama yang dikelompokkan 3 kali 4, kemudian ruas kanan yang dikelompokkan 5 dikali 3. Kita hitung. 5 kita tulis ulang, kemudian 3 dikali 4 dalam kurung ya, kita hitung dulu sama dengan 12. Kemudian yang ruas kanan kita hitung 5 kali 3 sama dengan 15 dikalikan 4. Kita hitung apakah sama hasil ruas kiri dan ruas kanan. 5 kali 12 sama dengan 60. Kemudian 15 kali 4 sama dengan 60. Sifatnya asosiatif. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini contoh berikutnya. Bisa sendiri ya. 25 ditambah 27 ditambah 13. Ada berapa soal nih? Ada 3 soal. 25. Kita pindah sebelah kanan. Kemudian 27 ditambah 13 karena dalam kurung kita hitung berapa? 40. Selanjutnya 25 ditambah 40, 65. Kita hitung dalam kurung dulu. 3 dikali 20 sama dengan 60 ditambah kemudian 3 dikali 11 sama dengan 33. Kemudian kita hitung 60 ditambah 33 sama dengan 93. Oke, contoh berikutnya 7 kali 5, kita hitung dulu yang dalam kurung. Sama dengan 35 dikali 3-nya kita pindah. Oke, kemudian 35 dikali 3 sama dengan 105. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sampai di sini dulu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.